Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau hadir di tempat perkuliahan ini. Sebelumnya izin perkenalkan diri ya teman-teman. Nama saya Dina Handayani. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 6. Saya dari mahasiswa UIN SMH Banten. Nah, di sini saya akan sedikit sharing sama teman-teman tentang pentingnya public speaking untuk masa depan kita. Nah, teman-teman di sini pernah nggak sih ketika merasa teman-teman itu pernah nggak sih ketika disuruh maju atau diminta untuk presentasi itu rasanya itu kayak gugup gitu loh? Pernah ya. Nah, hal itu teman-teman sangat wajar ya sebenarnya. Kemampuan berbicara di depan umum itu sangat penting untuk kehidupan di masa depan yang akan datang. Nah, karena dengan public speaking, seseorang itu dapat menyampaikan ide, pendapat, atau komunikasi dengan baik gitu. Nah, sebelum kita ke materi, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu public speaking? Atau pernah mendengar kata public speaking? Sudah pernah Tahu, tapi belum tahu. Oke. Nah, jadi teman-teman, public speaking itu adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi, pendapat, atau gagasan kepada audiens. Gitu. Nah, public speaking juga tidak hanya digunakan oleh pembicara yang sangat terkenal gitu teman-teman, tetapi public speaking juga dibutuhkan oleh mahasiswa, terus ada guru, pemimpin, pegawai, bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita juga ada. Nah, public speaking itu nggak harus sama orang yang terkenal ya teman-teman. Nah, ada juga dengan mahasiswa. Nah, mahasiswa di sini itu sangat penting menggunakan public speaking gitu. Karena kan setiap minggunya itu mahasiswa melakukan presentasi. Nah, dia itu harus siap gak siap untuk maju ke depan untuk public speaking. Nah, yang kedua ada guru. Nah, guru di sini tuh kita kalau misalkan cita-citanya menjadi guru, nah sebaik mungkin kita public speaking-nya itu dibenarkan atau dilatih supaya ketika menjadi guru public speaking kita itu lebih lancar atau terstruktur gitu. Nah, ada juga pemimpin. Nah, pemimpin ini harus harus mempunyai public speaking yang sangat keren teman-teman, agar si pemimpin ini bisa disebut sebagai pemimpin yang sesungguhnya gitu. Ada juga selanjutnya ada pegawai. Nah, di sini juga pegawai harus mempunyai public speaking yang bagus, terus komunikasi yang baik gitu, sehingga nanti dalam pekerjaan dia bisa public speaking dengan baik gitu. Yang terakhir itu bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita public speaking itu sangat dibutuhkan gitu ya, apalagi dalam dunia kerja. Nah, public speaking itu benar-benar sangat dibutuhkan oleh kita. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada mengapa public speaking penting teman-teman. Nah, karena di sini
itu karena kemampuan berbicara membantu seseorang lebih kayak percaya diri, terus mudah menyampaikan pendapat, terus mampu berpikir secara kritis gitu. Nah, mengapa public speaking itu sangat penting? Nah, lebih kayak apa ya? Lebih percaya diri. Jadi ketika kita public speaking di depan umum atau di depan kelas, nah kalau kita udah pede, itu kayak lebih percaya diri gitu teman-teman. Jadi kayak kita ya udah di audiens itu dianggap nggak ada orang gitu. Terus juga mudah menyampaikan pendapat gitu kan. Nah ketika seorang yang public speaking-nya bagus, informasinya, berbicaranya baik, terus lancar gitu ya. Nah itu mudah menyampaikan pendapat atau ide teman-teman gitu. Nah orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, nah biasanya lebih mudah untuk mendapatkan kesempatan dalam pendidikan maupun pekerjaan. Nah jadi orang yang biasanya public speaking-nya bagus, terus komunikasinya baik, terus struktur juga, itu peluang pekerjaannya lebih banyak gitu daripada orang yang pintar tapi dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu manfaat public speaking bagi mahasiswa. Nah, manfaat public speaking bagi mahasiswa itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu meningkatkan percaya diri. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa kita harus mempunyai tingkat percaya diri untuk belajar public speaking gitu ya. Nah, apalagi kita sebagai mahasiswa itu pasti dipandangnya sama masyarakatnya itu, dia itu kayak nih dia aja nih, dia bisa nih public speaking-nya nih, bagus nih, kritis nih gitu ya. Padahal nyatanya nggak semua mahasiswa seperti itu ya. Nah, yang kedua itu melatih cara berkomunikasi, belajar berbicara dengan jelas dan teratur. Nah, jadi di sini tuh manfaat public speaking bagi mahasiswa itu bisa melatih cara berkomunikasi. Jadi kita kalau misalkan disuruh dosen untuk maju ke depan, jadi seharusnya kita mau aja gitu ya, jangan nggak mau saya maju nggak bisa. Nah di situ tuh siapa tahu kesempatan kalian untuk berpendapat atau meluangkan ide kalian untuk berbicara di depan audiens gitu. Nah itu manfaat public speaking. Yang ketiga itu ada membantu saat presentasi. Nah public speaking sangat dibutuhkan saat presentasi tugas. Nah kita sebagai mahasiswa biasanya dalam mingguan atau dalam perharian ya, Senin sampai Jumat. Nah biasanya mereka itu ada presentasi untuk maju ke depan kelompok. Nah di situ misalkan bagian kita. Nah di sini kita harus mempersiapkan materi yang akan dijelaskan ke depan, gitu kan. Nah dengan kita membaca materi terus dipahami, nah di situ akan mudah untuk menyampaikan materi yang akan kita sampaikan kepada audiens. Nah dengan cara public speaking yang benar dan jelas gitu, istilahnya kayak terstruktur gitu, agar si audiens atau mahasiswa yang lain juga jelas gitu. Nah yang keempat itu memudahkan kerja kelompok. Nah jadi komunikasi yang baik itu membuat diskusi lebih efektif gitu ya. Nah jadi ketika kita sedang diskusi dalam sebuah kelompok, komunikasi kita baik, terus terstruktur gitu. Nah itu membuat diskusi ini tuh lebih aktif gitu tuh. Jadi nggak diem aja gitu kan. Jadi kayak ada yang lebih kritis atau yang benar-benar kayak pengen mengeluarkan idenya untuk berbicara di depan umum gitu. Nah itu sangat memudahkan kerja kelompok gitu. Nah jadi kita sebagai mahasiswa harus
komunikasi dengan baik gitu kan. Terus komunikasi yang baik, terus biar audiens itu mudah untuk mendengarkan gitu. Selanjutnya ada public speaking dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebenarnya kalau kita pikir public speaking itu hidup di dalam kehidupan sehari-hari kita. Cuma kita nggak sadar ya teman-teman. Nah, public speaking itu tidak hanya digunakan saat pidato atau acara-acara sakral gitu ya teman-teman. Tetapi juga bisa saat kita berbicara dengan teman, terus menyampaikan pendapat, terus berorganisasi atau diskusi gitu kan. Nah, bahkan saat berbicara di media sosial pun itu tuh bisa gitu public speaking, yang artinya public speaking itu sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tadi itu contohnya misalkan berbicara dengan teman. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara sama teman kayak curhat atau gosip, itu pun bisa disebut dengan public speaking. Itu pun bisa disebut dengan public speaking, cuman kalau berbicara sama teman itu atau gosip itu kayak mungkin nggak ada intonasinya atau kayak bisa istilahnya kayak bisa bercanda gitu kan. Nah, padahal di situ itu kita nggak sadar bahwasanya kita di situ sedang public speaking. Nah, selanjutnya ada menyampaikan pendapat gitu ya. Menyampaikan pendapat ketika kita sedang diskusi. Nah, biasanya dalam forum kita kayak diskusi, misalkan kita kayak diskusi, contohnya lagi malam itu tentang BBM naik katanya ya. Nah, di situ itu kita dalam diskusi itu kita harus menyampaikan ide-ide pendapat kita. Kalau misalkan bahwasanya kita itu tidak sadar bahwasanya itu public speaking itu ada dalam kehidupan sehari-hari kita, dan ada juga di organisasi gitu kan. Nah, di organisasi di situ tuh kita melatih kepercayaan diri, terus tanggung jawab juga kita sebagai misalkan kayak sebagai ketua umum gitu ya. Nah, di situ itu kita harus bukan jago aja ya, harus bisa public speaking dengan baik, struktur juga gitu kan. Nah, dengannya di situ di organisasi itu kita belajar walaupun kita kayak ya udah sih biasa aja gitu ya, tapi kita bisa di situ bisa ngambil pembelajarannya. Dari organisasi ini kita bisa public speaking gitu ya dengan baik gitu, berkomunikasi dengan baik juga gitu. Terus mengajar nih, biasanya zaman sekarang itu banyak ya, bisa di sekolah atau pondok gitu ya. Biasanya orang-orang itu biasanya kalau di pondok nih ya, dia itu mengabdi suruh kiainya ya. Nah, dalam pengajaran tersebut nih, di sini itu kita belajar gitu ya untuk berbicara di depan audiens gitu atau santri-santrinya nih kalau misalkan dalam pondok gitu. Nah, di situ itu kita mulai kayak hal-hal kecil gitu, kayak misalkan belajar membaca Al-Fatihah gitu dengan fasih gitu kan. Nah, di situ itu nanti public speaking kita itu yang tadinya awalnya terbata-bata, tapi nanti kalau misalkan lama kelamaan dia akan berkomunikasi dengan lancar gitu, terus baik penyampaiannya. Nah, di situ itu kita dilatih gitu untuk pengajarnya. Dan juga kalau yang di sekolah itu kan biasanya kayak badil ya. Badil itu pengganti guru yang kayak sedang halangan gitu. Nah, biasanya kita kayak disuruh untuk mengajar PKN misalkan. Nah, di sini tuh kita
Apa sih sebetulnya itu kita baca-baca materi dulu kan sebelum kita disampaikan ke muridnya gitu. Nah, kita di situ belajar memahami kata-kata yang ingin disampaikannya teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya itu ada hambatan dalam public speaking. Banyak nih Nak, hambatan-hambatan dalam ketika kita menyampaikan public speaking kita. Nah, beberapa hambatan yang sering kita alami dalam public speaking ini, yang pertama itu ada gugup. Nah, ketika kita seseorang merasakan gugup, kenapa dia gugup? Karena mungkin dia belum membaca materi, belum melihat materi, dan akhirnya dia merasakan gugup teman-teman. Bisa bedakan orang yang gugup dan tidak gugup. Orang yang nggak gugup itu dia orang yang benar-benar udah siap untuk berbicara di depan umum, dan akhirnya dia sudah membaca materi atau sudah menghafal materi. Dan orang yang gugup dia itu belum mempunyai persiapan sepeser pun. Yang kedua itu ada takut salah. Biasanya orang yang public speaking di depan umum yang membuat pemula ini, biasanya dia itu takut dicap takut salah menyampaikan diri. Padahal kalau misalkan buat pemula untuk menyampaikan diri itu tidak masalah, mau salah mau enggak. Yang penting intinya kita berani untuk maju ke depan dan untuk menyuarakan pendapat kita. Dan yang ketiga itu ada kurang percaya diri. Biasanya orang yang kurang percaya diri dalam public speaking kita itu mungkin dia itu kurang persiapan entah mental dia atau persiapan materi juga gitu kan. Jadi dia kurang percaya diri. Nah, selanjutnya itu ada malu dilihat orang. Nah, biasanya public speaking itu orang yang pede atau orang yang udah percaya diri untuk berbicara di depan umum. Tapi kalau ini malu dilihat orang. Nah, biasanya kalau malu dilihat orang itu biasanya anak ini tuh introvert ya. Tetapi kalau misalkan anak ini introvert, tapi dia mempunyai public speaking yang baik, terus komunikasi yang baik juga, terus penyampaian dengan struktur, mungkin ini bisa ya tidak dianggap malu dari orang lain, dilihat oleh orang lain. Mungkin karena dia malu dilihat oleh orang lainnya, mungkin karena dia belum mempersiapkan sepeser pun, jadi dia malu gitu. Selanjutnya itu ada sulit mengatur kata-kata. Nah, biasanya ketika sulit mengatur kata-kata, orang yang di dalam speaking itu orang yang kayak benar-benar terbata-bata untuk berbicara di depan umum. Jadi dia tidak menghafalkan materi atau menyiapkan materi, jadi akhirnya dia katanya terbata-bata gitu teman-teman. Selanjutnya itu ada namun kemampuan public speaking ini dapat dilihat secara perlahan. Jadi orang yang sering berlatih atau berbicara di depan umum, dia itu akan berkomunikasi dengan baik, struktur juga gitu. Jadi dia tidak ada kayak hambatan-hambatan dalam hidup dia teman-teman. Putri. Oke teman-teman, di sini kita harus perhatikan karena ini itu penting dalam kehidupan sehari-hari kita atau masa depan kita yang akan datang. Karena ini adalah cara melatih public speaking kita. Jadi dengan public speaking kita bagus gitu ya, itu mudah untuk mendapatkan atau
banyak gitu teman-teman. Yang pertama itu ada sering berlatih. Latihan membuat kita lebih luas berbicara gitu. Yang pertama itu, kalau kita benar-benar ingin menguasai public speaking, yang pertama itu kita harus berlatihan, sering latih diri. Ibaratnya kita gini, kita ngomong di depan cermin, anggap aja cermin itu audiens gitu buat nanti gitu ketika kita berbicara di depan umum. Nah, kita berbicaralah di depan cermin, kita ngomong apapun itu, menyampaikan apapun itu gitu ya. Nah, biar rasa percaya diri itu besar gitu, sehingga kita tidak mengakibatkan kayak grogi, terus malu ataupun takut dinilai orang salah gitu kan. Nah, jadi lebih baik kita seringlah berlatih gitu kan, karena pada dasarnya tuh tidak ada orang yang tiba-tiba langsung sukses gitu kan. Pada nyatanya banyak kan orang miskin yang tidak punya apa-apa, dengan adanya anaknya bisa berpublic speaking, nah dan akhirnya dia bisa mempunyai pekerjaan yang benar-benar pas dalam kehidupan dia. Jadi intinya itu sering berlatih teman-teman. Yang kedua itu ada membaca dan menambah wawasan. Nah, agar memiliki banyak bahan pembicara, jadi kita sebagai public speaking ini atau speaker ini kita harus banyak membaca buku atau membaca internet atau jurnal ataupun apapun itu yang bisa kita baca gitu ya. Nah, ini tuh untuk memperluas kita berbicara gitu. Jadi biar kita itu nggak diam di situ aja gitu dengan pembahasan yang sama teman-teman. Nah, cara melatih public speaking itu yaitu membaca buku dan menambah wawasan gitu. Dan yang ketiga itu ada berani mencoba. Nah, jangan takut salah saat berbicara teman-teman. Kalau public speaking yang baru awal itu biasanya kita tidak boleh takut salah ya teman-teman. Tetapi kita ya udah sih ngomong aja gitu di depan orang. Nah, ya, anggap aja tuh mereka tuh kayak ya nggak ada orang gitu. Ya udah kita ngomong aja. Nah, yang penting kita sering latihan aja gitu, biar kita tuh benar-benar berani ngomong di depan semua orang gitu. Dan juga ada yang terakhir, mengatur kontak mata dan suaranya teman-teman. Jadi ketika saat public speaking, agar audiens ini lebih tertarik mendengarkan gitu kan. Nah, ketika kita berbicara di depan umum, kita itu harus mengatur kontak mata kita dan suara kita gitu kan. Kalau misalkan tentang suara, jadi kayak tergantung materi yang akan disampaikan. Kalau misalkan materi itu sedih, berarti si pembicara juga harus ekspresinya harus sedih gitu. Kalau bahagia ya bahagia gitu. Kalau misalkan yang materinya agak menyenangkan, berarti si pemateri ini ya tawa gitu, biar menarik perhatian audiens gitu. Kalau misalkan tentang mengatur kontak mata, jadi kita sebagai public speaking itu harus mengatur kontak mata kita terhadap audiens. Jadi kita jangan terpaku dalam tes atau laptop ataupun apapun itu yang ada di depan kita. Jadi kita harus kontak mata dengan audiens gitu. Biar kontak mata kita itu hidup dengan audiens gitu. Mungkin itu cara melatih public speaking gitu tuh. Yang paling penting sih kalau menurut saya, cara melatih public speaking itu sering latihan aja teman-teman. Dengan seringnya kita
kita latihan, di situ itu kita ada berbicara komunikasi dengan baik, terus penyampaiannya struktur, tidak terbata-bata gitu. Kalau misalkan orang yang sering berlatih gitu. Tadi seaga tidak butuh teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman gugup, bisa pakai tips dari saya ya. Nah, yang pertama itu kita tarik nafas perlahan. Jadi kita habis itu ketika kita mau berbicara di depan umum, jadi kita santai aja gitu, nggak usah terburu-buru gitu. Yang penting kita ketika mau berbicara tarik nafas dulu. Yang kedua yaitu ada kuasai materi. Jadi ketika kita mau maju ke depan atau saat kita presentasi, harusnya sebelum besoknya mau presentasi, kita ada malam biasanya. Nah, malam itu kita harusnya apa ya? Baca-baca lah gitu ya, supaya ketika kita maju, kita itu menguasai materi yang akan kita sampaikan gitu. Jadi biar nggak linglung gitu kan. Terus ada manfaatnya juga ketika kita menguasai materi. Nah, bisa jadi ketika kita menguasai materi, di situ itu kita bisa menyampaikan kata-kata dengan struktur, terus komunikasi dengan baik, terus apa ya, public speaking yang ini apa namanya, yang baik gitu istilahnya. Terus ada berpikir positif. Nah, ketika kita apa ya? Ketika kita sedang maju, isi pikiran kita itu jangan negatif teman-teman, tapi selalu harus berpikir positif gitu biar apa ya? Biar kita nggak gugup gitu tuh. Terus kayak harus berpikir positif aja gitu. Oh, pasti kita bisa nih, yang lain aja bisa, masa kita nggak bisa gitu. Jadi jangan kayak mikirnya negatif, kita pun tetap disalahin gitu. Nah, jadi kita harus berpikir positif gitu. Nah, selanjutnya jangan terlalu fokus pada ketakutan. Nah, jadi kita sebagai public speaking jangan apa ya? Jangan terlalu fokus kepada ketakutan kita gitu. Kita takut nih takut salah ngomong, takut dicap jelek sama teman-teman saya gitu. Jadi kita harus berpikir positif teman-teman. Jangan apa ya? Jangan terlalu fokus ketakutan gitu. Nantinya yang ada kita ngeblank dengan materi yang akan disampaikan gitu. Nah, terus ada juga anggap aja audiens itu sebagai teman kita. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara di depan umum atau di mana ya, di tempat yang terkenal gitu ya. Nah, anggap aja audiens itu sebagai teman kita atau teman ngobrol kita gitu, atau teman curhat gitu ya. Jadi jangan kesalahan kecil ini. Jadi kesalahan kecil ini saat berbicara adalah hal yang sangat normal teman-teman. Ketika kita jadi public speaking yang pemula atau yang pertama baru maju gitu ya, itu kalau misalkan kita dianggap salah gitu ya teman-teman, itu
berikut. Gitu dulu deh. Nah, jadi sini teman-teman pentingnya public speaking untuk kedepannya. Nah, jadi public speaking ini merupakan kemampuan menyampaikan ide, pendapat, maupun informasi kepada orang lain secara jelas dan efektif. Nah, kemampuan ini sangat penting teman-teman untuk dimiliki karena dapat mendukung berbagai aspek kehidupan di masa yang akan datang, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Nah, seseorang yang memiliki kemampuan public speaking yang baik itu tuh akan lebih percaya diri gitu dalam menyampaikan gagasan, terus berdiskusi, mempresentasikan hasil kerja, serta berinteraksi dengan banyak orang. Nah, di dunia pendidikan ini tuh public speaking itu membantu mahasiswa dalam melakukan presentasi, mengikuti seminar, berdiskusi di kelas. Nah, sehingga mempertahankan hasil penelitian. Nah, sementara itu dalam dunia kerja, kemampuan berbicara di depan umum itu menjadi salah satu keterampilan yang banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, karyawan yang mampu berkomunikasi dengan baik cenderung lebih mudah memimpin tim gitu, melakukan negosiasi gitu, memberikan pelatihan, terus maupun membangun hubungan profesional dengan rekan kerja dan kliennya. Nah, selain itu juga public speaking juga berperan dalam pengembangan diri gitu. Terus kemampuan ini dapat meningkatkan rasa percaya diri gitu, melatih kemampuan berpikir kritis, serta membantu seseorang menyampaikan pesan secara persuasif dan jujur. Nah, dengan demikian teman-teman, seseorang akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang muncul di masa depan yang akan datang. Nah, oleh karena itu, teman-teman, jadi public speaking ini perlu terus dilatih sejak dini gitu. Nah, semakin sering seseorang berlatih berbicara di depan umum, semakin baik pula kemampuan komunikasi yang dimilikinya gitu, teman-teman. Jadi keterampilan ini bukan hanya menjadi penunjang kesuksesan, teman-teman, tetapi juga menjadi bekal penting gitu untuk membangun relasi yang baik serta berkontribusi secara positif dalam kehidupan masyarakat yang akan datang, teman-teman. Seperti itu. Paham tidak? Nah, teman-teman, public speaking dan kepemimpinan. Nah, kemampuan berbicara sangat berhubungan dengan kepemimpinan, teman-teman. Nah, seorang pemimpin harus mampu gitu ya, harus mampu menyampaikan arahan, memberikan motivasi, dan berbicara dengan jelas kepada orang lain. Dan karena itu public speaking itu penting untuk membangun jiwa leadership-nya gitu, teman-teman. Jangan kayak calon presiden 02, teman-teman, wakilnya gitu ya, dia tidak mencerminkan sebagai pemimpin, teman-teman, tetapi dia ditingkatkan sebagai pemimpin. Seharusnya itu tidak untuk dicontoh gitu. Nah, public speaking itu harus sebagai pemimpin itu harus mempunyai public speaking yang baik, teman-teman. Terus komunikasinya baik, terus struktur juga. Jadi dia itu sebagai pemimpin harus menyampaikan arahan-arahan yang memang benar-benar baik atau sesuai arahannya gitu. Jangan kayak tiba-tiba dia sebagai pemimpin
gitu ini mau kemana nih, organisasi ini mau dibawa kemana nih setelah ini, setelah itu gitu. Nah, yang kedua itu memberikan motivasi. Nah, pemimpin harusnya memberikan motivasi kepada para anggotanya, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada pengaruh public speaking terhadap masa depan kita, teman-teman. Nah, public speaking dapat membantu seseorang bisa meraih peluang pekerjaan, terus memperluas relasi, meningkatkan karir, dan juga lebih percaya diri dan menghadapi masa depan. Jadi di sini tuh sebenarnya banyak banget ya pengaruh dari public speaking gitu kan. Yang tadinya orang yang tidak bisa public speaking atau berbicara di depan umum, terus tiba-tiba dia dengan seringnya dia maju ke depan, jadi akhirnya dia kayak percaya diri dan akhirnya dia bisa sebagai pembicara gitu. Nah, pengaruh public speaking itu yang pertama itu meraih peluang kerja. Nah, biasanya orang yang jago public speaking itu dia itu meraih peluang pekerjaan itu sangat gampang ya teman-teman. Jadi apalagi zaman sekarang ya, kayak misalkan di media sosial, di situ tuh sebenarnya banyak ya peluang kerjaannya gitu ya. Apalagi di media sosial gampang banget sebenarnya kalau misalkan kita tahu manfaatnya. Nah, di media sosial itu kita bikin video. Nah, di situ itu kita berbicara di depan kamera, teman-teman. Jadi di situ tuh bisa menjadi peluang kerjaan kita. Selanjutnya memperluas relasi. Nah, biasanya orang yang jago public speaking itu biasanya dia banyak relasinya gitu ya. Selanjutnya ada meningkatkan karir. Nah, dengan adanya public speaking gitu ya, dia itu bisa meningkatkan karirnya. Nih, yang tadinya dia tidak bisa apa-apa ketika dia mengikuti pelatihan MC. Nah, dan akhirnya dia bisa public speaking dengan struktur gitu, berkomunikasi dengan baik, dan akhirnya di situ dia diundang ke tempat acara-acara yang formal gitu seperti pernikahan atau MC ulang tahun atau ini apa sih namanya, lamaran gitu. Disitulah seorang tersebut meningkatkan karirnya di situ. Nah, pengaruh public speaking itu terhadap masa depan itu banyak ya teman-teman. Lebih percaya diri menghadapi masa depan gitu. Jadi kita nggak perlu takut gitu. Kalau misalkan kita nggak punya pekerjaan gitu misalkan. Tapi dengan kita yang punya public speaking yang benar-benar baik, terus banyak berkomunikasi dengan baik, nah dia itu makin percaya diri untuk menghadapi masa depan yang sangat suramnya itu gitu. Nah, kemampuan komunikasi yang baik bisa menjadi nilai lebih dibandingkan dengan orang lain, teman-teman. Seperti itu. Paham tidak, teman-teman? Oke. Teman-teman, karena ini sudah di ujung materi, jadi saya akan menyimpulkan dari semua yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kesimpulannya itu public speaking merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki dalam menghadapi tantangan di masa depan yang akan datang. Nah, kemampuan berbicara di depan ini tidak hanya dibutuhkan oleh profesi tertentu, tapi juga menjadi kebutuhan bagi setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui public speaking ini seseorang dapat menyampaikan ide,
serta informasi secara jelas dan terukur dan mudah dipahami oleh orang lain. Nah, keterampilan ini juga membantu seseorang dalam membangun rasa percaya diri, meningkatkan kemampuan komunikasi, serta memperluas relasi sosial maupun profesional. Nah, di era perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat, individu yang mampu berbicara dengan baik akan memiliki nilai lebih, teman-teman. Nah, jadi public speaking ini berperan penting dalam dunia pendidikan, dunia kerja, organisasi, maupun lingkungan masyarakat. Gitu. Nah, mahasiswa juga nih, kita sebagai mahasiswa teman-teman memerlukan kemampuan ini saat melakukan presentasi atau seminar atau menyampaikan gagasan dalam diskusi. Nah, sementara itu di dunia kerja, public speaking ini menjadi modal utama dalam melakukan negosiasi gitu, memimpin rapat, memberikan pelatihan, hingga meyakinkan klien atau rekan kerjanya. Nah, kemampuan tersebut dapat membuka lebih banyak peluang karir karena ini tuh menunjukkan kemampuan kepemimpinan, terus kepercayaan diri dan profesionalisme seseorang gitu. Nah, selain itu juga public speaking juga dapat melatih kemampuan berpikir kritis dan cepat dalam respon berbagai situasi gitu. Nah, seseorang akan belajar untuk mengatur emosi, terus memilih kata-kata yang tepat, serta memahami karakter audiens agar pesan yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh audiens. Nah, keterampilan itu tidak diperoleh secara instan, teman-teman. Nah, melainkan melalui latihan yang konsisten dan keberanian untuk terus mencoba. Nah, semakin seseorang terus berlatih berbicara di depan umum, nah dia itu semakin baik pula kemampuan komunikasi yang dimilikinya. Nah, oke teman-teman, oleh karena itu pentingnya bagi setiap setiap individu, khususnya generasi muda dan mahasiswa juga, untuk memulai mengembangkan kemampuan public speaking-nya sejak dini gitu. Nah, dengan menguasai keterampilan ini, seseorang akan lebih siap untuk menghadapi dunianya. Nah, public speaking juga bukan hanya tentang berbicara di depan umum atau depan banyak orang bersama teman-teman, tapi juga tentang kemampuan mempengaruhi, menginspirasi dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain gitu. Nah, dengan demikian public speaking itu dapat dipandang sebagai salah satu investasi keterampilan yang sangat berharga untuk mencapai kesuksesan dan perkembangan diri di masa depan yang akan datang, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya.